guru tadi melaporkan kepada kepala sekolah, maka dia kan nggak bisa masuk Bu yang ke pentas seni tadi itu. Tetapi dia kalau tidak bisa masuk ke universitas Bu, bukan ya, pentas seni Bu. ke universitas itu Bu. Iya, iya, yang sudah itu dia si dapatkan Raihan lewat melakukan beasiswa. penyimpangan Bu. Di situ terjadi ini kalau menurut saya itu versi benar lawan salah Bu. Iya, oke. Sedangkan yang kasus kedua, si bendahara ini kan mengalami ini Bu, dia 5 etika. Kenapa? Di sini namanya dia sebagai bendahara dan panitia juga udah bekerja gitu. Kalau misalnya dia istilahnya benar juga sih kalau dia kasih uang tadi itu untuk makan-makan gitu kan Bu, acara makan-makan. Tapi itu sebenarnya menyimpang gitu Bu. Sebenarnya itu karena kan namanya ujung-ujungnya kan korupsi tuh Bu. Di situ saya mengambil tuh di situ benar lawan benar Bu. Karena di situ terjadi dilema etika tuh Bu. Karena benarnya di mana Bu? Maaf saya masih belum jelas benarnya di mana. Benarnya karena gini Bu, uang yang digunakan itu bukan untuk dia pribadi, tapi kan untuk kepentingan orang banyak itu Bu, kepentingan panitia, bukan untuk digunakan untuk dia pribadi. Ya. Dan dia bersedia untuk membuat kwitansi palsu ya Bu ya, dan menyatakan bahwa itu digunakan untuk percetakan flyer. Ya. Oke, jadi tanggung jawabnya ada di dia tapi Bu. Ya, tanggung jawab maksud dia, cuma karena dia kan sebagai bendahara tadi Bu. Oke, baik. Nanti kita akan disinilah, tadi ada pertanyaan apakah kita dalam 9 langkah itu perlu melakukan semuanya. 9 langkah itu adalah 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan kan. Nah di langkah yang keempat itu ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk menentukan ini benar lawan benar atau benar lawan salah ya. Dan itu yang pertama itu adalah uji legal ya. Jadi uji legal itu sesuatu yang melanggar undang-undang ya, atau bisa dihukum dan bisa secara negara ya, bukan secara, karena yang satunya lagi adalah kalau itu tidak ada ya berarti ke uji regulasi. Uji regulasi itu skopnya lebih kecil ya, karena bisa peraturan itu tidak peraturan negara ya, peraturan di dalam suatu organisasi, peraturan di sekolah gitu ya, seperti itu. Nah, kalau itu juga belum membantu kita juga bisa kepada yang satu lagi itu intuisi kita ya. Biasanya kita kalau melakukan sesuatu, aku rasanya nggak enak nih, kepikiran sampai nggak bisa tidur gitu ya. Nah itu juga bisa. Kalau ini itu juga kita tidak ada rasa apa-apa gitu, kita juga bisa menyatakan kalau ini dipublikasikan ya, misalnya ditulis di sosmed gitu. Wah, bendahara ini memalsukan kwitansi gitu. Nah itu kita gimana perasaannya, seperti itu. Nah kalau ini tidak juga menggelitik kita juga bisa berpikir, kita mungkin dalam kehidupan punya seorang idola ya, entah itu mungkin ada idolanya ayahnya, atau ibunya, atau atasannya, atau mentornya dulu di universitas. Kalau ayah saya tuh terkenal orangnya jujur sekali gitu ya. Kalau ayah saya itu misalnya dalam situasi ini dia akan melakukan apa. Jadi itu sebenarnya yang langkah keempat itu bisa membantu kita untuk menentukan ini benar atau ini benar atau salah. Seperti itu sih. Tapi saya nggak mau jawab dulu, nanti saya mau lanjut ya. Ini kita namanya juga kita diskusi konsep-konsep yang ada. Nanti saya kalau sudah sampai kepada 9 langkah. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini dalam setiap konsep tadi kita udah baru konsep pertama ya, ini rujukan moral atau ini adalah dilema etika. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang dikumpulkan dari LMS. Kita tentunya nggak bisa taruh semua pertanyaan di sini ya. Dan ini dari beberapa kelas ya tentunya. Ini bagaimana cara
menentukan, membedakan ini bujukan moral atau dilema etika. Tadi mungkin sudah dijawab ya, kalau itu adalah dua kebenaran, benar lawan benar. Nah, benarnya itu kita harus menimbang ini adalah benar, ini adalah suatu nilai kebajikan atau bukan gitu ya. Kalau dia bukan nilai kebajikan, dia udah nggak lolos ini melawan undang-undang, ini termasuk kriminal, secara negara ini adalah sesuatu yang ilegal, ya udah, itu udah pasti salah gitu loh, seperti itu. Atau kemudian kita mau turun lagi gitu, apakah kita di peraturan di sekolah itu apakah ini adalah sesuatu yang dilanggar atau bukan ya, dalam skop yang lebih kecil itu bukan suatu negara itu bisa juga kita membantu kita juga. Ada yang dilema etika juga moral pasti ada dalam suatu sistem pendidikan saat ini. Sebenarnya siapakah yang paling dimintai pertanggungjawaban terkait keputusan-keputusan dilema etika dan bujukan moral tersebut? Oke, ada yang mau coba jawab yang nomor 2, poin 2? Bapak Ibu, silakan angkat tangan. Saya ini kan tadi 2 kasus ya, yang Raihan sama si bendahara itu kan ada ya dalam kehidupan sebenarnya ya. Nah, itu siapa ya yang paling bertanggung jawab dalam keputusan-keputusan tersebut gitu. Ya, silakan Pak Ihsan Armia. Monggo, Pak. Ya, terima kasih banyak Bu. Ini saya ingin menanggapi kasus yang berkaitan dengan bendahara, kasus kedua. Kalau itu menurut saya merupakan suatu bujukan moral, bukan dilema etika, karena di situ sudah jelas ada yang benar, ada yang salah, gitu kan? Benar salah. Kalau dilema kan dia udah sangat jelas dalam konsepnya benar lawan benar. Gitu. Cuma di sini itu memang sangat lumrah terjadi di dalam suatu organisasi, apalagi di dunia pendidikan sendiri, karena tidak semua hal itu ada di pos di dalam juknis, sehingga ada hal-hal yang harus dipikirkan secara moralnya. Ini nggak mungkin nggak kita kasih gitu. Kalau kita kasih, dari mana kita ambil biayanya? Karena dalam juknis nggak ada, gitu kan? Itu sebenarnya yang menjadi bagian seolah-olah udah jadi pembenaran. Sebenarnya itu nggak benar, tapi sudah dibenarkan oleh budaya di sekolah gitu. Nah, memang kalau misalkan kita pertanggungjawabkan secara hukum ya salah gitu. Makanya harus itu sudah jadi rahasia umum sih sebenarnya. Kasus itu sudah sangat-sangat banyak terjadi karena di dalam juknis misalkan nggak diterakan misalkan, tetapi di lapangan dilaksanakan. Caranya bagaimana? Berarti harus dilebihkan di bagian lain yang dibenarkan tetapi tidak dilaksanakan. Itu istilahnya sudah kita benarkan yang biasa, bukan kita biasakan yang benar. Itu mungkin tanggapan saya. Iya, oke. Jadi ini masih ada tambahan dari yang kasus yang 2 tadi ya Pak Ihsan ya? Iya. Apa masukannya Bapak? Iya. Tapi ya benar, itu juga bisa menjawab poin yang kedua bahwa itu sudah sering sekali terjadi dalam kehidupan ya. Kita memang mencoba mencari kasus-kasus yang memang dalam keseharian yang sering ditemui ya, seperti itu. Kalau gitu siapa yang paling bertanggung jawab Pak? Kalau bertanggung jawab tetap ini ada yang bertanya ini Pak, ini ada yang bertanya. Ya, kalau yang bertanggung jawab sudah pasti ya orang yang membuat kebijakan. Misalkan kalau di sekolah ya pasti kepala sekolah. Kalau kasusnya tadi ya ketuanya, itu yang bertanggung jawab. Selama beliau bisa mempertanggungjawabkan, istilahnya ya kenapa tidak gitu kan, demi kemaslahatan bersama. Walaupun kalau kita lihat secara hukum ya salah, gitu. Tapi yang bertanggung jawab ada. Selama beliau bisa mempertanggungjawabkan, kalau budaya yang sudah ada di lingkungan ya sudah seolah-olah membenarkan seperti itu. Iya, oke. Baik Pak Ihsan, terima kasih sekali atas masukannya Bapak. Ya, kalau Pak Yunsyah, ya silakan Pak Yunsyah. Pak Yunsyah, angkat tangan. Iya Bu. Ya, silakan Pak Yunsyah. Terima kasih Bu. Wah, ini menarik sekali nih. Suaranya agak jauh ya Pak Yunsyah. Ini Bu, karena posisi
Nggak dengar Pak suaranya. Agak jauh ya. Posisi di pantai nih Bu. Jadi halo Bu. Ya, Mas kedengeran tapi suaranya ya. Jelas Bu suaranya? Kenapa Pak? Jelas suaranya? Iya, sekarang udah mulai kedengeran. Ngomong aja Pak. Ya. Jadi mengenai apa makan-makan ya gitu. Makan-makan pada saat makan-makan bubar pagi Pak. Apa membuat Nih saya bacakan tadi ya. Jadi saya pernah mengalami dilema itu. Seringkali guru-guru saya pada saat saya menjadi kepala sekolah dulunya, guru-guru itu bertanya, di masa Bapak kok nggak ada acara makan-makan gitu. Kalau saat Bapak menjabat kok jarang kali kita makan-makan, nggak pernah makan-makan. Karena gini, saya biasanya membuat makan-makan itu nanti guru-guru ini, guru si A membawa makanan jenis ini, si guru B membawa buah-buahan, yang ini bawa ini, kemudian kita makan sama-sama gitu. Untuk dana itu sering mengatakan itu tidak benar. Nah, itu tidak benar digunakan dana BOS atau dana sekolah itu untuk kegiatan yang gitu. Kecuali begini saya bilang. Boleh. Nah, ini sebuah keputusan yang saya ambil sebelum adanya pembelajaran dilema etika dan rujukan moral ini. Jadi sebelumnya saya sudah mengambil kebijakan seperti ini. Contoh misalnya saya melaksanakan sebuah kegiatan workshop atau IHT gitu, in-house training di dalam sekolah sendiri. Terus di situ kan ada konsumsinya yang ada sesuai dengan juknisnya. Misalnya pelaksanaan sampai siang gitu. Terus saya katakan nanti kita jadwal jam segini pembelajarannya. Terus nanti dari jam segini lanjut lagi, tapi kita makan di pantai karena dekat dengan makan siangnya kita berada di santai supaya ada refreshingnya. Jadi kita tetap mengambil dana BOS itu, tetap mempertanggungjawabkan kegiatannya, tetapi kita bisa refreshing juga. Nah ini suatu dilema juga buat saya agar bisa dilaksanakan, makan-makannya tetap terlaksana dan guru-guru itu merasa puas, tapi mereka juga belajar dan kegiatannya juga dipertanggungjawabkan. Nah ini apakah ini benar atau salah? Saya pun ini masih itu yang menjadi perasaan. Kalau memang di masa-masa saya menjadi kepala sekolah dulunya itu memang makan-makan itu jarang di masa saya. Nah tetapi guru-guru merasa puas, kolaborasi kerjasama kuat, sehingga untuk kolaborasi juara 1 UKS kesehatan masyarakat, kemudian prestasi anak-anak, guru-guru semangat. Jadi dana-dana BOS saya buat transparansi, itu dana di kemana-mana saja, kemudian dana saya serahkan seluruhnya kepada bendahara, kemudian semua kwitansi jelas. Jadi saya buat transparansi setiap RKS rencana kerja sekolah juga saya rencanakan, saya buat. Jadi kalau sudah ada misalnya ada terhutang gitu, saya selesaikan, saya transparansikan utang sekian, yang udah kita beli ini barangnya ini, jadi lihat semua Bapak Ibu guru semua bisa lihat. Itu kenyataannya seperti itu yang saya laksanakan. Tapi mereka merasa puas. Saya bilang saya bertanggung jawab dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat saya perhatikan. Jadi setiap dana yang keluar itu tanggung jawab saya. Saya seorang pemimpin. Jadi saya membawahi Bapak Ibu semuanya. Nah, itu dilema saya itu dulunya saya berpegang sebelum ada pembelajaran ini. Jadi ini saya merasa terima kasih sekali pemerintah sudah memfasilitasi kegiatan guru penggerak ini, memberikan pemahaman yang lebih baik. Iya. Ini dilema tersendiri buat saya dulunya. Jadi intinya pada saat kegiatan-kegiatan workshop ataupun IHT yang saya laksanakan di sekolah, itu kadang-kadang makan-makannya tuh di pantai gitu. Itu SDN Kuala Pada Buntong. Jadi itu yang saya laksanakan untuk mengatasi kalau makan-makan di situ mungkin waktunya sedikit, kemudian rasa kebersamaannya kurang. Jadi kayak ada saya ganti posisi tempat aja gitu. Tapi tetap menandatangani konsumsi gitu. Jadi tetap ada ADM, administrasi, APK dan sebagainya kita pelaksanaan workshop. Iya. Jadi itu masukan sedikit. Iya. Mungkin ini ini sudah jam 2 untuk berbagi pengalamannya bagaimana menangani ini, dan juga di sisi yang sama mungkin pada
supaya juga atas usahanya atau atas jerih payahnya bekerja, tapi juga tidak menyalahi sistem hukum. Ya pastinya memang kalau membuat kwitansi palsu ya di mana-mana ya salah. Ya, kwitansi palsu itu kategorinya sih sebenarnya kriminal ya setahu saya gitu ya. Karena kita tahu perusahaan-perusahaan besar ya, mungkin kita juga udah dengar di berita ada kasus Garuda, apa segala macam ya. Pada saat itu memang sudah istilahnya quote and quote tanda kutip itu adalah ketahuan gitu ya. Secara hukum ya pastinya kita akan dipersalahkan. Karena ini kalau kita lihat benar atau salah secara uji legal, ini uji legal itu adalah yang secara undang-undang itu memang tidak dibenarkan ya membuat kwitansi palsu ya. Itu kan kwitansi adalah sesuatu yang formal dan kita akhirnya membuat suatu dokumen yang tidak benar seperti itu. Ya tadi Pak Ihsan mengatakan bahwa prakteknya seperti itu tapi jadinya dianggap sudah lumrah ya sampai kita akhirnya lupa ya bahwa itu adalah hal yang sebenarnya tidak biasa ya harusnya. Kalau yang membuat kwitansi palsu ini ya siapapun gitu, terus kemudian ada yang melaporkan dan itu semua terbukti ya, terus kayak KPK lah intinya seperti itu, terus dilihat data-datanya nih kamu buat nih semuanya fiktif ya seperti itu, ya pastinya masuk bui lah gitu kan. Uji legal itu soalnya udah masuk ke hukum, ranah hukum ya. Dan sementara kalau yang rehan itu mungkin derajatnya belum sampai kepada undang-undang ya seperti itu. Jadi dia memang yang namanya intinya gini. Kalau kita melihat bukannya kita berpihak kepada murid terus kita harus istilahnya kasihan sama murid ini, terus kita istilahnya wah udahlah daripada dia kasihan kita terus selalu memberikan dia istilahnya bantuan ya seperti itu. Tidak seperti itu. Cuman kita memang pada kasus nyontek ini kita harus melihat latarnya tuh seperti apa. Ada kurikulum kita ya sekarang ini kita juga perlu yang namanya peraturan itu, yang peraturan yang baik atau suatu standar peraturan itu apa yang skopnya lebih kecil itu yang paling baik itu adalah yang selalu senantiasa setiap tahun itu direvisi ya. Direvisi atau ditinjau ulang gitu ya. Apakah masih sesuai dengan tuntutan dari tujuan akhirnya untuk pendidikan, apakah ini relevan, kalau misalnya ada peraturan ini apakah ini memang berjalan atau ini cuma hiasan kata, nggak ada tindakan, nggak ada konsekuensinya, ya akhirnya juga diabaikan, itu peraturan itu masih bisa ditinjau ulang, dilihat. Contohnya kayak kurikulum kita saja ya, kayak kurikulum di Indonesia itu kan mengalami perubahan 2013. Nah sekarang tahun ini ada kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe. Nah itu sesuai dengan kompetensi bukan lagi konten ya, dan bahwa semua itu harus melalui tahapan yang sama. Kamu mau nggak suka matematika, kamu pokoknya tetap harus lewati standar seperti ini gitu ya. Nah kita juga mesti melihat nyonteknya tuh nyontek apa. Kalau nyonteknya istilahnya nyontek iseng-iseng gitu ya, pokoknya dia malas belajar, nah itu mungkin ya bukannya kita membenarkan ya. Kalau untuk si rehannya sendiri, di perspektifnya rehan mungkin ini adalah bujukan moral, ya udahlah daripada saya nggak lulus saya nyontek. Tapi untuk si gurunya ini mungkin bukan bujukan moral, ini adalah kepada kebenaran kebenaran melawan kebenaran melawan rasa kasihan ya seperti itu. Jadi keadilan ya, benar ya, keadilan melawan rasa kasihan ya. Saya suka tukar-tukar, ada kebenaran melawan kesetiaan sama sebentar, saya sendiri suka ketukar-tukar ini Bapak Ibu. Iya. Jadi kebenaran benar, keadilan melawan belas kasihan, benar yang saya yang pertama tadi ya seperti itu. Jadi kita mesti balik lagi kepada itu yang benar
memang mungkin ya memang harus dilaporkan gitu ya. Tapi saya pikir ya kita dalam perjalanan kurikulum kita itu mengalami banyak naik turun ya. Seperti dulu waktu pertama kali di di launch ya kurikulum bukan kurikulum, ujian nasional ya, ujian nasional tahun 2008 ya waktu itu. Itu SMA itu harus lulus, kelulusan itu hanya ditentukan oleh 6 mata pelajaran selama 3 tahun. Ya, jadi kalau dia salah satu di ujian nasional ya, dulu nggak ada tuh 70-30% dari nilai rapot, terus kemudian dari ujian sekolah, terus dari nilai ujian nasional 30% dulu nggak ada. 100% semua ditentukan oleh ujian nasional pertama kali diluncurkan. Akibatnya ada anak yang banyak yang berguguran dan bahkan ada yang bunuh diri ya. Kita masih ingat dulu ada yang diterima di ITB tapi nilai bahasa Inggrisnya dia di bawah 4. Dulu kan ada nilai kelulusan tuh 4,5 apa bagaimana gitu. Dia 4, yang lainnya semuanya 9. Yang nggak keterima lah di ITB. Ya itu seperti itu, dia lemah di bahasa Inggris. Nah itu kita perlu akhirnya karena ada peristiwa-peristiwa itu selalu kita senantiasa memperbaiki sesuai dengan berpihak kepada anak ya, apakah ini adalah yang terbaik seperti itu. Dan sekarang kita sampai kepada kurikulum prototipe di mana itu fokus kepada kompetensi dan bukan kepada konten lagi. Ya, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ya tentang kurikulum baru ini. Jadi ini memang kita banyak mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Itu yang dimaksud kenapa itu akhirnya menjadi suatu dilema etika untuk gurunya ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kepada yang berikutnya. Konsep yang berikutnya itu adalah setelah kita sudah tahu ini ada dilema etika, kita perlu memilah ini dilema etika di paradigma yang mana gitu ya. Ini paradigma individu lawan masyarakat, kebenaran melawan kesetiaan, keadilan melawan belas kasihan, atau jangka pendek lawan jangka panjang gitu. Nah, Bapak Ibu di tampilannya itu ada video-video kan di LMS waktu itu. Ada yang cerita tentang yang dia harus individu lawan masyarakat, dia dapat promosi, ketemu ketua yayasan ini, terus kemudian tapi kakeknya sakit gitu ya, terus dia perlu bawa ke rumah sakit, mau milih mana nih, individu dia tetap pergi ketemu ketua yayasan dapat promosinya, atau dia mau istilahnya membantu kakeknya ya. Di sini tuh masyarakat tidak berarti kelompok yang besar, tapi bisa juga kelompok yang kecil tapi bukan anggota dari dirinya. Ya di sini bisa dijelaskan. Ya individu lawan masyarakat. Maaf, poin yang kedua, konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain ya. Atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Individu di sini tidak selalu berarti satu orang ya. Individu juga bisa berarti sebuah kelompok kecil dan hubungannya dengan kelompok yang lebih besar. Jadi kelompok dalam paradigma ini dapat berarti kelompok yang lebih besar lagi, justru bisa juga kelompok yang lebih besar, intinya pihak luar, dapat berarti kelompok masyarakat kota yang sesungguhnya, tapi juga bisa berarti kelompok sekolah, sebuah kelompok keluarga atau keluarga Anda sendiri. Ya, di sini contohnya guru kadang harus membuat pilihan seperti di dalam kelas bila satu kelompok membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada mengerjakan tugasnya dari kelompok yang lainnya. Nah dia harus membuat keputusan nih gimana dia mau terus atau memberikan waktu untuk kelompok yang belum selesai ini atau yang lainnya yang sudah selesai dan perlu mengerjakan yang hal lain. Ya, tapi ini juga berkaitan tentunya dengan modul 2.1 kalau Bapak Ibu masih ingat, yaitu
pembelajaran diferensiasi ya, bahwa guru itu perlu juga berencana dan di sini dia juga mengambilkan keputusan. Ini sebenarnya pengambilan keputusan untuk mengadakan pembelajaran diferensiasi. Apakah memang kelompok ini diberikan waktu ekstra, kelompok ini tentunya yang mau pelajaran lain harus diberikan pekerjaan yang lebih menantang karena mereka sudah selesai. Ini juga pengambilan keputusan. Kemudian dilema yang berikutnya yaitu adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan. Rasa keadilan melawan rasa kasihan ini contohnya adalah di videonya Bapak Ibu itu si Made yang dia adalah anggota perpustakaan yang sangat rajin, dia juga selalu mengembalikan bukunya tepat waktu, tapi pada saat itu dia terlambat mengembalikan karena dia tinggal bersama tantenya dan bukunya tertinggal di rumah tantenya. Jadi pustakawannya perlu menghadapi dilema etika, apa dia bukan membiarkan tapi intinya dia tidak membuat suatu memberikan sanksi, dia harus membayar atau dia hanya mencatat, tapi intinya peraturannya mungkin dia harus membayar buku itu tapi Made nggak punya dananya kalau nggak salah seperti itu. Nah ini keadilan atau rasa kasihan. Kemudian yang dilema yang berikutnya lagi adalah contohnya sama ini ya, seperti yang sudah saya sebutkan itu si Raihan. Raihan ini masuk kategori tadi kebenaran lawan Raihan ini masuk kategori rasa keadilan lawan rasa kasihan ya untuk si gurunya. Nah, ada lagi paradigma yaitu kebenaran lawan kesetiaan. Nah, kebenaran lawan kesetiaan di sini contohnya adalah di sekolah tersebut ada soal les-lesan kan ya. Les nggak boleh guru memberikan les untuk muridnya. Tapi bapak ini tahu bahwa temannya memberikan les karena istrinya sedang sakit keras dan dia perlu dana untuk untuk tambahan ya, untuk membeli obat untuk istrinya berobat. Nah, terus kemudian dia dipanggil oleh kepala sekolahnya, ditanya apakah dia tahu bahwa dia dengar si sahabatnya ini memberikan les, apakah itu benar, apakah dia tahu? Ya di sini dia menghadapi dilema, dia ingin setia kepada temannya yang memang butuh bantuan untuk istrinya yang sakit, atau dia kebenaran yaitu benar, dia harus melaporkan ya, yang jujur kan bahwa itu peraturan sekolah tidak boleh memberikan les kepada muridnya. Di sini yang tadi disampaikan adalah berlaku jujur dan berlaku setia. Kemudian yang terakhir yaitu dilema jangka pendek lawan jangka panjang. Di sini paradigma itu sering terjadi ya. Mereka harus memilih, misalnya kita dalam perencanaan kita dananya itu terbatas, kemudian tapi kita perlu berkreasi gitu ya, atau kita memang menyimpan dana tersebut untuk tabungan anak-anak kita untuk masuk ke perguruan tinggi atau menabung menyisihkan untuk mereka sakit ya, seperti itu. Nah, apa kita yang mau saat itu, kita juga kesenangan kan juga suatu kebutuhan juga ya untuk keluarga ya, berkumpul, atau kita menyisihkan untuk masa depan. Nah, ini jangka pendek, jangka panjang. Di sini contohnya kasusnya adalah pada saat anak-anak itu mau berdharma wisata dan untuk dana itu mereka berjualan limun kalau nggak salah, tapi pada hari itu mereka justru malah bermain sepak bola karena lapangan bolanya hari itu kering dan sudah seminggu itu basah terus karena hujan. Akhirnya anak-anak itu pada main sepak bola, bukannya berjualan dan menabung untuk bisa berdharma wisata. Nah, ini jangka pendek, jangka panjang. Dia mau kesenangan hari itu karena sudah lama tidak main sepak bola, atau dia mau menabung untuk berdharma wisata. Itu adalah paradigmanya Bapak Ibu. Nah, saya sampailah kepada pertanyaannya. Pertanyaannya di sini ada yang bertanya seperti ini. Oke. Apa pentingnya mengidentifikasi paradigma pada sebuah pengambilan keputusan? Ada yang mau jawab di sini? Pentingnya apa sih kita perlu tahu jenis-jenis dilema
dilema etika ini. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asna, ya benar ya? Ya, ya silakan Pak Asna. Oke, kalau menurut saya bukan penting untuk mengidentifikasi paradigma yang pada sebuah pengambilan keputusan. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah mengidentifikasi bahwa kasus ini, paradigma ini yang kita ambil. Jadi setelah itu prinsip apa yang kita gunakan di situ, kemudian setelah kita uji dengan langkah-langkah 9 langkah tersebut, sehingga bisa menghasilkan sebuah keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Istilahnya di sini, kalau misalnya seseorang akan kita cari, pasti kita identifikasi ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya? Misalnya orang yang kulitnya hitam, pasti dia rambutnya keribu atau bagaimana, itu pasti harus kita lakukan. Kenapa demikian? Kembali ke yang tadi Bu. Jadi apapun suatu keputusan yang harus kita ambil harus berdasarkan apa yang sudah kita pelajari di konsep modul 31, yaitu 4 paradigma, etika, kemudian 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah yang harus kita uji. Demikian Bu, terima kasih. Maaf, oke baik Pak Asna, terima kasih untuk masukannya. Nanti saya akan bahas apa tadi di situ. Terima kasih ya Pak ya. Jadi kita memang perlu ya seperti itu tadi Bapak sampaikan. Oke, ada yang mau jawab pertanyaan yang kedua nih? Ada yang bertanya nih dalam menghadapi masalah kan ada beberapa, bisa nggak ada beberapa paradigma? Apakah hanya cuma satu paradigma untuk menyelesaikannya? Ada yang mau coba jawab? Terus yang nomor 3 juga mungkin berkaitan ya, bisa jawab. Kan di sana ada 4 paradigma nih. Ada paradigma yang lain nggak selain 4 paradigma yang sudah disebutkan oleh Ibu Ita tadi? Ada yang mau coba jawab? Pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Ini pertanyaannya dari Bapak Ibu sendiri yang ditulis di LMS ya, kita coba kumpulkan. Oke, Ibu, saya ingin mencoba silakan, kembali. Pak Iksan, ya Pak Iksan, Pak Iksan Maaf. nih yang angkat tangan, mohon maaf Pak Iksan angkat tangan duluan, iya silakan Pak Iksan. Baik Bu, terima kasih. Ini saya mencoba menjawab apakah dalam satu masalah bisa mengandung 2 paradigma atau bagaimana. Ini menurut saya sendiri bisa-bisa saja. Contohnya kemarin kasus yang waktu saya angkat dalam diskusi dengan fasilitator, itu memang dalam kasus saya ada 2 paradigma. Yang pertama, kebenaran melawan kesetiaan, dan satu lagi jangka pendek dengan jangka panjang. Gitu. Itu dalam kasus saya, dalam satu kasus ada 2 malahan paradigma yang mengandung. Kasus yang kemarin, contoh kasusnya, kebetulan saya di jenjang SMA itu ada pembagian jurusan antara IPA dan IPS, gitu kan? Iya. Menurut budaya yang sudah ada di situ, biasanya jumlah rombel IPA lebih banyak dibandingkan jumlah rombel IPS. Itu kebiasaan setiap tahun sebelum saya pindah ke sekolah tersebut. Sehingga itu kan melawan apa ya? Itu sebenarnya nggak benar, karena yang sebenarnya mereka harus belajar sesuai dengan bakat minatnya. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan pada saat itu, kebetulan saya sebagai guru BK-nya, pada saat penelusuran bakat minatnya, ya siswa lebih bakat dan minatnya lebih banyak di IPS, gitu kan, sehingga saya membawa permasalahan ini ke dalam rapat, dan pertama agak sedikit tegang karena belum pernah sejarah jumlah rombel IPS lebih banyak. Karena di sekolah saya guru IPA lebih banyak dibandingkan dengan guru IPS. Itu dasar awalnya kenapa jumlah rombel IPA dengan ini. Sehingga di situ saya kan mengalami dilema gitu kan. Saya enggak sesuai dengan jam sertifikasinya gitu kan. Kemudian saya melakukan opsi trilema gitu kan. Saya uji sekali lagi anak-anak yang antara bakat dan minatnya itu berbeda dengan nilai rapornya. Saya ajak konseling lagi gitu. Setelah hasil yang saya lakukan tetap juga dominan IPS yang banyak rombelnya gitu kan. Saya bawa lagi ke dalam sidang penentuan rombel belajarnya. Kemudian di situ akhirnya kepala sekolah mengambil keputusan saya di ACC gitu.
Untuk tahun itu jumlah rombel IPS lebih banyak dibandingkan rombel IPA. Nah, di situ terjadi dua paradigma. Yang pertama, saya di situ dilema antara kebenaran dengan kesetiaan. Satu sisi memang benar, saya di situ memang ya anak-anak harus belajar sesuai pakai minatnya. Satu sisi lagi, di mana letak kesetiaan saya terhadap teman saya gitu. Mereka masa nggak dapat jam sertifikasi kalau misalkan kebenaran tadi yang diterapkan gitu. Satu lagi, di situ ada paradigma jangka pendek dengan jangka panjang. Seandainya saya ikut seperti aturan yang ada dulunya, mungkin anak-anak efek ke depan mereka nggak akan belajarnya pasti banyak kendala. Itu jangka panjangnya gitu. Itu ada jangka pendek, jangka panjang. Memang jangka pendek bisa saja kita atur karena kita yang mengatur, sekolah yang mengatur tentang rombel itu. Tapi jangka panjangnya mereka akan mengalami kendala dalam proses belajar sehari-hari, serta apalagi mereka yang sudah bercita-cita ingin kuliah di mana gitu kan, sehingga kita tempatkan belajarnya tidak sesuai dengan jurusan mereka. Itu Bu tanggapan saya yang berkaitan dengan pertanyaan nomor 2. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Iksan ya untuk masukannya. Tadi pertanyaannya ya itu saya balikan. Pertanyaannya di sini adalah apakah bisa identifikasi sudah ya tadi ya, apakah bisa menyangkut lebih dari 2 paradigma? Ya, saya juga setuju itu bisa ya, tidak hanya satu. Namun biasanya itu nggak terlalu banyak ya, kecuali memang ada kombinasi. Tapi apakah bisa? Bisa. Kemudian yang ketiga yaitu bisa nggak ada paradigma di luar yang 4 paradigma. Nah, menurut penelitiannya Rushworth Kidder yang menuliskan buku ini ya tentang 4 paradigma, tapi ini juga ada di buku Etika Pendidikan ya tentang 4 paradigma ini, bukan hanya di satu sumber ya, oleh Dr. Rukiati dan juga bersama yang lainnya Dr. Adriani tentang etika pendidikan, bahwa memang ada 4 ya. Karena gini, kalau yang tadi sudah saya sebutkan bahwa paradigma dilema etika itu adalah kebenaran lawan kebenaran. Nah, kebenaran di sini itu balik lagi adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan itu kan banyak ya. Bisa ya tadi yang saya sebutkan, ada tanggung jawab melawan misalnya kesetiaan, atau juga ada kejujuran melawan kebenaran ya seperti itu. Jadi atau kejujuran melawan kesetiaan seperti itu. Artinya kalau Bapak Ibu baca modul 3.1 itu kan nilai kebajikan tuh banyak. Jadi yang namanya benar di sini adalah mengandung nilai kebajikan melawan suatu nilai kebajikan yang lain. Namun kalau kita disuruh menghafal banyak nilai kebajikan ya, kita juga nggak bisa berpikir atau bisa bukan menyempitkan ya, tapi menajamkan pikiran kita agar lebih fokus ya. Jadi kita melihat kue itu tidak kita pusing kalau kita harus makan semua kuenya ya, kita perlu fokus. Nah, akhirnya dari penelitian itu diambil bahwa yang secara sederhana bahwa ada 4 paradigma. Nah, ini hubungannya juga dengan tadi yang kenapa sih kita harus mengidentifikasi, karena dalam menghadapi dilema etika itu kita kan pikirannya pasti kan bingung gitu ya pada saat kita mengambil keputusan. Kita ada ini lawan ini, terus mesti yang mana ya gitu. Nah, supaya itu bisa lebih mengerucutkan dan lebih memfokuskan kita dan lebih menyederhanakan cara berpikir kita, supaya kita itu juga lebih terorganisir pemikirannya. Akhirnya kita dibagi-bagi nih. Ini ada pertama, ini bujukan moral atau dilema etika. Kalau udah menentukan itu bujukan moral, ya udah kita udah nggak mikirin langkah yang lainnya. Tapi kalau itu adalah dilema etika, oke, dilema etika yang mana nih? Itu sebenarnya menolong kita untuk lebih menyederhanakan cara berpikir kita supaya kita juga bisa berpikir lebih fokus. Itu sih sebenarnya kenapa itu penting mengidentifikasi. Jadi ini tadi beberapa pertanyaan dengan dilema etika. Nah, sekarang tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Hasni ya, bahwa kita sekarang adalah sampai kepada 3 prinsip. Nah, 3 prinsip ini sebenarnya sudah disampaikan juga di LMS ya, bahwa ada 3 ya.
Apakah ada lebih dari 3? Ya ada ya. Ya menurut Kider gitu bahwa itu yang namanya manusia itu ya prinsip ya atau pendekatan itu pasti macam-macam ya, namanya juga manusia kan suatu makhluk yang kompleks gitu ya. Tapi sekali lagi disederhanakan bahwa hampir kebanyakan kita punya kecenderungan. Jadi yang namanya prinsip di sini bukan prinsip yang saya pegang prinsip yang ini, bukan. Jadi di sini adalah refleksi untuk diri kita sendiri. Kebetulan saya juga memang yang membuat modul ini, saya mempelajarinya bahwa ini adalah modul untuk refleksi diri kita. Ya, jadi refleksi diri dalam arti bahwa selama Bapak Ibu dilahirkan, dibesarkan lewat pendidikan atau lewat keluarga, Bapak Ibu pasti pada saat mengambil keputusan itu ada suatu kecenderungan tertentu. Ada prinsip-prinsip yang ada dalam dirinya Bapak Ibu yang akhirnya Bapak Ibu itu punya pada saat mengambil keputusan itu punya kecenderungan, misalnya Bapak Ibu lebih kepada orang yang cepat kasihan gitu ya, atau empatinya sangat tinggi gitu ya. Nah itu Bapak Ibu kecenderungannya kepada berbasis rasa peduli ya. Atau mungkin Bapak Ibu tuh orangnya semuanya by the book. Apa nih? Dia pelanggaran. Buka bukunya, peraturannya apa? Udah ini aja gampang. Gak usah lihat dia begini, apa dia mau ke universitas kemana kayak katanya gitu. Udah pokoknya nih peraturannya begini, gak lulus gitu. Udah deh terserah cita-citanya gak tercapai kayak gitu. Emangnya dipikirin gitu ya, istilahnya begitu ya. Pokoknya orang tuh apa yang dinyatakan di peraturan itu yang benar gitu ya. Apa yang ada di buku itu yang benar. Terus kemudian ada juga orang yang berbasis berpikir hasil akhir. Tadi ada yang tanya di pertanyaan yang di refleksi awal ya, itu maksudnya apa sih hasil akhir? Hasil akhir itu end-based thinking ya. Jadi end-based thinking itu salah satu cirinya adalah orang ini berpikir selalu kepada kebahagiaan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Ya, jadi apa sih yang terbaik untuk orang banyak ini? Apa yang bisa membahagiakan orang yang lebih banyak dan yang satu individu ini tidak terlalu dihiraukan gitu ya, karena ini lebih menyangkut kepentingan orang banyak. Nah itu adalah orang yang punya kecenderungan berpikir berbasis hasil akhir. Jadi Bapak Ibu kalau dengerin rekaman saya di sini di LMS-nya Bapak Ibu, kebetulan saya di sini diminta untuk menjelaskan ketiga prinsip ini. Sebenarnya sudah sangat jelas ya 3 prinsip ini apa. Jadi kalau end-based thinking atau berbasis hasil akhir itu ada kritikannya juga. Semuanya 3-tiganya ada kritikannya ya. Jadi kalau kecenderungan yang end-based thinking itu adalah kebiasaannya untuk kebagian orang banyak itu dia berpikir misalnya gini. Contohnya pada tahun 60-an karena efektivitas rumah tangga plastik itu sangat diperlukan gitu ya, bahwa dia bisa istilahnya membantu dalam kehidupan rumah tangga juga dalam keperluan apalah sehari-harinya manusia ya. Belum terpikir waktu itu hasil akhirnya tuh setelah 30 tahun atau 50 tahun kemudian bahwa ternyata dampak dari limbahnya plastik itu sangat merugikan kita semua ya, seperti itu. Jadi artinya bahwa setelah sekian lama ternyata harus sampai perlu waktu 1000 tahun untuk bisa mengurai atau daur ulang bahan plastik yang sangat merusak bumi. Atau misalnya pada saat ini ada tentang menciptakan tenaga yang lebih besar tapi juga mungkin lebih menghemat seperti tenaga nuklir gitu ya. Tapi untuk kebanyakan orang banyak, kebutuhan orang banyak itu akan sangat menguntungkan. Tapi perlu juga diingat hasil akhirnya nanti limbahnya bagaimana. Jadi itu kritiknya sih sebenarnya orang yang cenderung berpikir hasil akhir itu kepentingannya lebih kepada kebahagiaan orang banyak dibandingkan individu. Itu sih sebenarnya perbedaan dari nah, kenapa ini penting untuk kita refleksi? Karena kalau kita punya kecenderungan satu hal, kita itu juga perlu melihat wacana-wacana yang lain. Misalnya saya terlalu yang peraturan gitu ya, tapi terus kemudian nanti
wakil kepala sekolah saya orangnya mungkin lebih berbasis rasa peduli, dia punya pendapat seperti ini. Dan saya juga harus mempertimbangkan bahwa ada wacana lain dan juga akhirnya bisa kombinasi dua prinsip atau dua pendekatan untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi ini lebih kepada diri kita sendiri yang namanya 3 prinsip. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan juga di 3 prinsip. Apakah dibenarkan kita mengambil keputusan menggunakan lebih dari 1 prinsip? Tadi saya baru sebutkan bisa ya. Jadi bahwa setelah kita berdiskusi, misalnya dalam pengambilan keputusan itu, misalnya ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah. Kebetulan saya berpikir secara berbasis peraturan, wakil saya orangnya berbasis rasa peduli. Itu mungkin nanti ada suatu opsi yang berbeda ya, atau opsi trilema ya. Jadi kita akhirnya kombinasi 2 prinsip untuk membuat suatu pengambilan keputusan. Oke, nah ini yang berikutnya adalah 9 langkah pengujian. Sudah disampaikan tadi di bagan ya, bahwa yang namanya 9 langkah pengambilan keputusan itu sebenarnya semua konsep yang sebelumnya itu masuk. Apakah ini bujukan moral atau ini adalah dilema etika. Terus kemudian kalau dilema etika, terus siapa 2 pihak yang bersinggungan tuh siapa saja. Terus kemudian menentukan benar salah itu seperti apa? Menentukan benar salahnya itu adalah seperti di sini ya. Di langkah yang keempat, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan, pelanggaran hukum ya, biasanya itu mencakup undang-undang atau yang mencakup secara nasional ya, seperti misalnya narkoba ya, seperti itu, atau misalnya membuat hal yang fiktif ya dalam suatu institusi yang formal, dan ya itu sebenarnya uji legal ya, bukan uji regulasi lagi seperti itu ya. Ini terus kemudian ini ada juga beberapa pertanyaan tentang tadi ada pertanyaan juga, apakah semua tahapan tersebut harus dilakukan semua dalam proses pengambilan keputusan? Sebenarnya langkah-langkah itu sangat sederhana. Jadi tidak diurut. Memang di awal-awalnya kita mencoba untuk membuat checklist, ini udah ya. Tapi ingat saja bahwa kalau yang namanya kita mau sampai kepada dilema etika, untuk menentukan pertama nih uji benar atau salah, kita ingat yang 5 saja. Ingat yang 5 itu artinya secara hukum ini ilegal atau tidak. Kalau secara hukum ini ilegal atau tidak, ya udah itu udah pasti benar lawan salah gitu. Kalau uji regulasi itu masih bisa kita pertimbangkan, karena bukan apa-apa, bukannya kita membengkokkan peraturan atau bagaimana, karena yang namanya peraturan itu perlu selalu direvisi kembali. Kayak misalnya gini, dulu setiap sekolah mungkin peraturannya adalah anak tidak boleh membawa HP ke sekolah. Betul tidak? Terus tahun 2020 apa yang terjadi? Benar Bu, benar. Kita belajar lewat HP 2020 semua. harus bawa HP. Iya, malah kita minta sudah siap HP. menghadapi tantangan global gitu ya. Betul. Jadi kita harus istilahnya tuh, terus kita masa peraturannya, saya nggak tahu tuh peraturan di sekolah ibu apa masih tulisannya tidak boleh bawa HP, padahal anak-anak disuruh belajar pakai HP gitu ya. Terus bahkan juga harus liatin layar terus atau ya seperti itu kan. Jadi artinya bukannya kita bilang itu salah, tidak, tapi memang harus disesuaikan dengan keadaan. Makanya organisasi yang bagus itu kan pastinya harus melihat lagi kembali kepada aturan-aturan yang ada. Kami juga begitu di sekolah saya itu, kita juga yang namanya buku peraturan sekolah itu kita harus tiap tahun sebelum dicetak lagi kita lihat ini masih bisa nggak, ini peraturan ini efektif nggak gitu, apakah ini berlaku nggak, ini kita berlakukan nggak, atau cuman hiasan kata-kata aja gitu ya. Itu harus kita revisi secara bersama-sama dan sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan manfaat untuk anak-anak, terutama berpihak kepada anak. Bu, Ibu instruktur, kalau kasus saya tadi itu kira-kira melanggar hukum enggak ya? Misalnya gini, saya membuat membuat workshop gitu, IHT. Nah, jadi setelah workshop itu kan kita bisa ada mengeluarkan dana, baik itu konsumsi, fasilitas. Cuman konsumsinya saya nggak makannya di tempat itu, workshop itu. Saya pindahkan makanannya itu
itu di daerah dekat sekolah di pantai gitu. Jadi posisi makannya itu nggak pada saat workshop itu, misalnya bukan pada tempat workshop itu, tapi kan pada nggak boleh makan Pak. Iya boleh Bu, boleh. Jadi saya buat kwitansinya juga. Workshop itu kan kalau kita melaksanakan kegiatannya 4 hari, IHT, workshop itu kan kayak pelatihan gitu, kayak ini Hiostra ini. Karena di dalam pelatihan cakep, calon kepala sekolah itu mewajibkan atau mengharuskan itu kepala sekolah itu memfasilitasi kegiatan workshop, membimbing guru-guru gitu untuk buat pelatihan-pelatihan kecil di sekolah gitu. Jadi berdasarkan inisiatif itu, karena banyaknya dorongan dari para pendidik, para guru-guru, kok masa bapak kok nggak pernah makan-makan nih kayak gitu. Jadi kok makan-makannya suruh bawa makanan sendiri, kemudian kita gabung-gabung makan-makan sama-sama, kok selalu seperti ini, kenapa nggak makan pakai dana bos gitu. Jadi saya mensiasatinya, ya udah saya buat workshop, terus itu ada konsumsinya, nanti ada alat tulisnya dibayar, itu alat tulis yang beli pulpen, beli ATK dan sebagainya. Jadi makan-makannya enggak pada saat itu, karena untuk mengatasi dilema tadi itu, kayak pada banyak pertimbangan gitu. Jadi saya makannya itu saya bawa guru-guru itu untuk refreshing, rasa peduli kepada mereka. Makan-makannya itu di tempat yang lain gitu, saya pindahkan tempatnya gitu. Nah itu yang udah saya lakukan. Apakah itu benar atau tidak? Itu saya merasa tanggung jawab. Wah ini mereka tuh halal. Makan makanan itu jatah mereka nih. Nah, hak mereka nih. Karena mereka sudah mengikuti kegiatan workshop itu pelatihannya. Cuman mungkin tempatnya aja nih berbeda. Tempatnya aja saya tempatkan di tempat yang lain. Saya tetap membuat pertanggungjawabannya sesuai dengan juknis. Kalau memang ada pertanggungjawabannya sih Pak, dan pertanggungjawabannya itu sesuai dengan laporan atau istilahnya laporan yang memang udah sampai itu sih, menurut saya ya itu masih ada benarnya ya, maksudnya selama itu dilaporkan gitu ya, dilaporkannya juga dilaporkan sesuai dengan apa yang dilakukan gitu. Karena saya tanggung jawabnya tuh sama Allah ya, sama Tuhan gitu. Iya. Jadi, pada akhirnya kan begitu ya Pak ya. Karena saya kan pikirnya ini gimana caranya harus halal gitu, saya pikir gimana caranya jangan sembarangan menggunakan untuk dosa, karena saya bertanggung jawab. Saya ini pemimpin yang siap untuk menanggung dosa-dosa orang lain kalau saya melakukan kesalahan gitu. Jadi makanya saya coba cari celah, cari cara, hanya tempatnya aja. Jadi saya minta petunjuk juga nih dari Ibu Instruktur, apakah yang saya lakukan ini melanggar gitu. Karena ini kayak dilema itu sendiri, karena banyak tuntutan tuh dari guru-guru, kok masa bapak kok nggak pernah makan-makan gitu, kok masa dulu kepala sekolahnya dulu kok bisa banyak yang makan-makan gitu. Jadi saya mensiasatinya kalau makan-makan saya sering bawa makanan sendiri, ada yang bawa ikan panggang, gitu, ada yang masak, gitu. Bawa jenis makanan. Halo Bu, nggak kedengaran nih Bu suara Ibu. Timur deh. Kalau ya, terima kasih Pak Yunsyah. Kalau saya tidak akan mengatakan itu benar atau salah atau benar, itu nanti balik lagi kepada diri kita. Kan memang di awal sudah disebutkan bahwa di sini tidak ada benar salah, tapi sudah diberikan koridor-koridor yang akhirnya itu kembali kepada diri kita lagi kan. Kan tadi Bapak sudah mengatakan sendiri bahwa kita kan tanggung jawabnya kan sama yang di atas ya. Artinya ini balik juga kepada modul 1.4, yaitu tentang kalau kita berlakukan ini apa yang itu menunjukkan karakter saya gitu ya, tanpa ada orang yang melihat, tanpa ada orang yang misalnya menghukum kita atau memberikan pujian kepada kita, tapi kita melakukan sesuatu ini karena ini adalah orang yang ingin kita jadi ya. Kalau Bapak masih ingat, modul 1.4 itu adalah ada yang namanya perilaku, itu ada 3 ya motivasi orang. 1 yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kedua yaitu untuk mendapatkan penghargaan atau pengakuan, kemudian ketiga itu adalah menjadi orang yang dia cita-citakan ya, orang seperti apa yang balik lagi kepada nilai-nilai kebajikan ya, orang yang jujur, orang yang tanpa ada yang mengatakan kamu jujur ya, kita nggak memerlukan itu, tuh namanya balik lagi kepada motivasi kedua ya, butuh pengakuan atau penghargaan gitu ya. Tapi kita biasanya kalau melakukan yang kita pikir ini adalah sesuatu yang baik dan kita juga bertanggung jawab, balik lagi kepada segitiga pengambilan keputusan itu Pak gitu. Jadi saya lakukan ini dengan tanggung jawab.
saya akan mempertanggungjawabkan semuanya bila mana itu memang ada hal-hal lain nanti sesudahnya. Terus kemudian ini dua hal yang berupa nilai-nilai kebajikan atau virtues, kemudian mungkin jangka panjangnya ini juga berdampak kepada berpihak kepada anak. Jangan lupa karena kita kan konteksnya adalah pendidikan. Seperti itu sih Pak. Cuman memang kalau saya sendiri sebagai kepala sekolah gitu, saya biasanya kalau memang ada tuntutan, wah ini kepala sekolah nggak pernah traktir atau apa segala macam gitu, saya berupaya untuk menjelaskan. Kadang-kadang kan kalau guru-guru kita itu kan mungkin atau guru-guru itu tidak, kepala sekolah itu kan ada di posisi antara banyak kepentingan kan, pastinya ada yayasan atau misalnya dari dinas gitu ya, terus kemudian ada orang tua, ada murid, kepentingannya banyak lah dan dia ada di tengah-tengah gitu. Tapi intinya pada saat dia membuat keputusan itu dia ya itu balik lagi bertanggung jawab, mengandung nilai kebajikan dan ini adalah untuk kepentingan murid, untuk punya manfaat yang sebaik-baiknya kepada murid. Seperti itu sih Pak, dan saya kalau memang akhirnya itu tidak bisa menyenangkan guru atau salah satu pihak, saya berusaha untuk menjelaskan secara transparan, secara tidak sampai detail mengapanya gitu, sehingga guru-guru juga akhirnya bisa berempati dan paham gitu ya Pak ya. Iya, terakhir memang mereka paham Bu tentang kepribadian saya, mereka paham itu kepribadian saya sehingga jadi bukannya kita istilahnya pelit atau apa seperti mereka itu terakhir baru mereka sadari itu ternyata itu yang sebenarnya gitu. Dan mereka merasakan manfaatnya, dampaknya prestasi siswa, kolaborasi kerja sama juara 1 UKS gitu se-kabupaten. Jadi mereka merasakan manfaatnya, dampaknya. Pada saat saya meninggalkan sekolah mereka sampai bersedih gitu. Saya menjadi kepala, menjadi pengawas gitu. Meninggalkan kesan yang sangat baik. Iya, mereka sangat mengharapkan, mereka berharap kalau saya bisa jadi kepala sekolah mereka lagi gitu. Sampai saat ini mereka masih terkesan gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak mesti harus membuat orang lain tuh senang itu dengan menghalalkan segala cara gitu. Kita bisa mencari caranya dengan mempertanggungjawabkan bagaimana kita peduli juga terhadap mereka. Ya, terutama untuk dampaknya kepada siswa itu luar biasa, memang harus kita pertimbangkan gitu. Makanya dilema ini mengerucutnya itu pada dampaknya kepada siswa. Ini saya merasa terima kasih sekali, ilmu ini sangat bermanfaat untuk pengambil. Mudah-mudahan CGP semuanya ini bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik nanti ke depannya, membuat transformasi pendidikan lebih baik. Semangat Bapak Ibu ya. Jangan membenarkan yang salah. Bapak Ibu, saya mohon maaf, ini saya kebetulan juga harus mengisi sesi yang berikutnya, jadi harus siap-siap. Tapi kita sudah selesai, semua konsep sudah kita bahas. Tapi ada satu yang ingin saya titip kepada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ke Padlet. Ini nanti tidak harus diselesaikan sekarang, tapi nanti akan saya baca ya. Jadi ini refleksi akhir. Refleksi akhir itu adalah di sini Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaannya nanti di Padletnya sendiri pertanyaan itu sudah ada ya, Bapak Ibu bisa baca di situ pertanyaannya. Silakan saja Bapak Ibu tuliskan mau jawab pertanyaan yang nomor 1, yang poin 1, poin 2 atau poin 3, nanti saya tunggu. Kemudian saya juga mungkin harus undur diri dulu. Luar biasa sekali Bapak Ibu sudah mengikuti saya dari tadi ya, jam 1:10. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya ada salah kata atau salah perilaku. Sekali lagi semangat ya Bapak Ibu ya. Bapak Semangat, Ibu. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya, saya undur diri dulu. Nanti materi paparan akan saya share juga sama admin ya Pak. Tadi adminnya Bapak siapa ya Pak ya, lupa saya namanya. Pak Rusmin ya, Pak Rusmin, nanti saya tolong di WA ya Pak Rusmin ya, saya akan kasih paparannya, akan saya share sama Bapak. Mohon materinya Bu, mohon. Iya. Tapi tolong itu disambung dulu linknya supaya Padlet yang refleksi akhir bisa Bapak Ibu jawab. Mau jawab 3-3-nya boleh, mau jawab hanya salah satu juga nggak apa-apa. Itu hanya sebagai masukan juga bagi kami tentang modul 3.1.
Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sehat Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Saya undur diri dulu ya Bapak Ibu. Iya. Ini semua di Aceh ya. Di Aceh Bu. Terima kasih. Iya, saya dulu lama pernah pelatihan juga di Aceh. Hampir 2 tahun bolak-balik. Ya mudah-mudahan bisa datang lagi Bu ke Aceh Tim. Iya. Iya, oke. Terima sama Sigli waktu itu saya ke sana. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya undur diri dulu ya. Udah dicatat ya Padletnya ya. Udah dicat ya. Oke, baik. Mari. Nah, pas sekali selesai. Dia Bu Nabi.